sudah pakai tawadhu saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampai malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. Lebih butuh Nabi. Saya ulang lagi. Kalau kamu mengkaji Wahhab secara serius, itu kajilah seperti saya ini. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak fatwa itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqir. Kalau kamu kan musyawarah wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak sampai jawab saja, nggak usah sungkan, nggak usah jawab. Ini ada Gus Makmur, ada Gus Wahid. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqir. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian. Sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa. Angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup. Senajan tahu kejat. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Nggak ada, ikhlas semua kayaknya. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya, ada ayam jago di tabrak truk, sudah kejut-kejut. Tanya orang, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu. Akhirnya tanya, gak Gus mestine ku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman ge Gus bener. Ya misale cara jenengan. Aku kiai orang pegawean tapi mangan pitik kejut-kejut aku. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena mengeluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada manyun akidun. Ya. Kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Mbah jenengan tak nonton tenan pengendikan gitu. Li anal walada manyun akidun. Jadi sampean itu ya manyun. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Manion batin mbah tak nut tenan terus ini ngajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansori membela mazhab Syafi'i yaitu dalam konteks tahur. Kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah. Wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw fa'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badir. Nah, logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isane langit. Nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena fa'ul adalah untuk lil kasrah atau lil mubah
Harusnya nggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balik loh, nggak ada mustakmalan karena wazannya faulan, tohuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari, bela-bela madzhab Syafi'i, kata beliau, ya'ti faul bima'nal alat, kayak sahur lima itas saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf, agak-agak apa? Termasuk takallufnya lagi, Zakaria Al-Ansari, atau faul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, nggak tahu saya, pokoknya bacanya 2 kali nggak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya? Ya sudahlah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madzhab Peloso harus ikut guru apa madzhab sarang yang nggak harus ikut tapi akhirnya salah, nggak tahu saya, karena kata bangun gitu kalau membela diri. Nah ngaji ning Peloso Lirboyo murid itu mana? Ya apik ben murid Rahman. Tapi nak sarang gak oleh di mana. Ke sarang ketika dinyek al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa? Suyudaga fil hibalil wasiqa, kata beliau, tapi nak naline kakean yo mati bodoh kan. Karena itu jadi itu guyonan mandan. Ini sudah saya sama ini koalisi yang baik. Karena saya punya madzhab sarang, saya punya madzhab Peloso, harus sama-sama konsisten dengan madzhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu. Siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako. Nah, pikirannya Fathul Wahab, kalau sampean khatam betul, itu untuk takrir tapi fi'udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi'udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimah, artinya ya sudah bisa takrirut tadhir. Tapi yang bilang tadhir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir, bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail, sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir, tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tadhir, bukan tentang tuhur. Sampean mikir apa? Gak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, gak usah bohong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama nalit tohiriyah ilah dengan fungsi tohuriyah. Tidak ada gunanya disestatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni, ma'un mutoh. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutohir, karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutohir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikih. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok madzhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah, nggak apa-apa. Saya butuh jawaban, nggak butuh benar. Karena sudah tahu, mesti agak salah, nggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan? Apa boleh Jumatan? Apa harus dulu? Apa ya Jumatan ya dulu? Masyarakat nggak mau biasanya. Tidak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan? Apa harus dulu? Apa nggak perlu ada hukumnya? Seben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Saton, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madorot tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, nggak ada dalam adat Jumat dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya 40 mesti ada wali ini.
Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya ini? Dulu itu 40 orang masih ada walinya, sekarang buat 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pengiran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini. Ini tadi ya, kacau. Wali itu harus ada debat itu. Benar mana? Yang satu gerso, wali kok rokokan, pengiran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikih, qawaidul fikih dan usul fikih. Dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan la yusolliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam. Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musyaroah fil waqti supaya tidak qadha. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da antaghruba samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'anif wahidan, tak baca 2 kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sama bacanya ya'nif atau yu'anif enggak tahu, pokoknya tak baca 2 kali. Kalau baca sampai 3 kali, yang 3 salah karena memang pilihannya hanya 2. Kalau ada pilihannya 3, tak baca sampai 3 kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla antaghrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubis syamsi dilawan nas harus di Bani Quraidah, menang mana? Nas sama kaidah umum. Kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih, menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu. Asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum ghurubis syamsi. Maka makna yang mesti benar adalah aisariu fil masjid. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musyaroah fil iktida. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus masalah. Nah, musyaroah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham aja nggak bakat wali. Dan fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, kamu tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunatno apa nasyatun gumriga, semangat di sholatin krana ngadiri sholat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, sama sih ingat takbirnya. Zamma itu ngritik sapa apa utawa modo sapa tak tarikihi, pakai jamak mudzakkar salim. Tarikihi ing wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malas. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ono melayuni. Entah berapa kadarnya harus ada melayuni. Guling-gilingan musyaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilah. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musyaroahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musyaroah. Gak perlu berdebat tentang boleh nggak sholat qobla usul neng Quraidah atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini. Ternyata kita melakukan santai-santai ngopi se, rokok se, jagungan se. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam? Karena ini yang mesti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri ngopi se santai. Nah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif, dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syaizuddin bin Abdis
Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau rangkanya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang di terminal kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih terawih kan dulu rasa. Saya tidak tahu kalau Gusnya. Kira-kira ya agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib ada, ngapain daripada wajib ada mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib ada milih sholat apa milih enggak? Enggak, potongan-potongan rai gini tuh. Kira-kira aja. Milih enggak kan karena tahu wajib ya. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat. Tapi tidak usah dimabum, apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mabum yang salah. Itu. Yang berbasis suudon. Jadi mabum seperti itu salah. Ya masalah itu. Suudon itu masalah. Kata saya Izzuddin bin Abdissalam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasa, bahayanya najis atau ritsun najasa, kotorannya najis. Itu layafi, kalau dibaca itu layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuhnya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud. Sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan, wa tusabi dan wal makan. Kok kira pantas? Ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waktu saja. Jadi akhir gampangannya wes tetap keren, meskipun kowe salatan nganggo najis ora sempurna tetap keren. Piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis kecelok sujud, kecelok musolli. Daripada kowe misalnya asar gak salat alasan celana kok najis, maghrib ora salat. Terus jare malaikat berkhataman wah kok kelakuane ngono kan gitu. Karena malaikat tuh delok kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya. Meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok, tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ulah. Biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sama harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pintar. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya ada usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu. Itu saya Izzuddin bin Abdis. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajarul Ma'arif dibabkan di bab faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul Muslim. Terus saya itu dulu ya iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali. Sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah, saya beri kefahaman tadi. Kalau terpaksa beda, nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama nggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri. Jadi tidak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya paham tanpa ketemu. Karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit. Mendingan minta paham timbang minta ketemu. Logikanya begini. Misalnya Nyon Sewu kita di Daril Harbi, bayangkan kita di Daril Harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang, contohnya sekarang nggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif, yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Nggak jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda
Bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah SAW. Kata beliau wal jihadu madin mundu ba'atsan ya Allah ila yaumil qiyamah sampai ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubdilu jairin wala adu adilin. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib pun alaikum ma'akul libarin wa fajirin. Nah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarin wa fajirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masdarnya untuk kebaikan bacanya apa? Bir. Nanti kamu protes, oh barun itu daratan, Gus. Kalau birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamu suwi-suwi bocahku sembrono. Saya ini karena meneliti kiro asaba, jadi insya Allah kalau masalah lughot itu saya sudah bukan sawir lagi fatul sudah di atasnya itu. Tapi sama tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sama nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Pak sombong dah, ada usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal kalian itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasut nyantet, wah itu gak fair. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit gitu. Nanti urusannya sama Allah itu. Gak sama saya, langsung sama. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiar, wah perang kok abe wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid, kadang yang nyumbang gak sholat, kadang yang nyumbang hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah babal kedua. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini, ini sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini, sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita sowan Allah bareng-bareng bener siapa? Lu tidak, saya tidak main-main, karena ulama dulu, sama lihat di Mu'in di Fathul Wahab, kalau sudah ngendikan ulama, wahada madzhabun al-qawwahabi, ini madzhab yang saya siap ketemu. Jadi ukuran madzhab benar itu bukan diputuskan di Sawih Fathul Wahab, tapi madzhabun sing al-qawwahabi, madzhab yang saya ketemu dengan madzhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delala pas itu qadzafawa fi qalbihi hubbal ulama. Pas itu delala beliau sang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khamri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa, haram menerima apa, bebas, mubah. Ayo milih di polling. Nggak usah sungkan Gus Kausar. Ini beliau posisi senior, milih menerima apa nolak, wajib apa sunat? Sunat apa wajib? Nah logika harus terbangun begini. Kalau kamu terima maka akan dicibir. Malam di Fathul Wahab juga saya kok gelem, bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan? Kiai latihan jatuh kan? Artinya posisinya ada mantep-mantep amat. Udah gak ada keramat itu. Sama jangan niru saya, aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihannya itu. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampai harus gak jawab anut aku. Artinya sampai jangan terprovokasi saya kan? Terprovokasi naras. Itu kriminal untuk calon ulama gitu, itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli", termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, ghanimah itu halal untuk umat. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal? Saya itu kok nggak nyaman.
Karena ini jenis orang ikhtiar. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu tidak milik kamu, monggo kadang jenengan betul malih. Wah ya tidak bisa Gus, nanti dipakai garong lagi sama amwalul kuffar. Andaikan lau a'toinahum, andaikan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirrinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram, yaitu Nabiun qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena normalnya memang haram. Ada nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal mas. Sampean milih fikih mana coba? Dan saya berharap pinter ya khatam Fathul Wahab itu paling enggak sampai seperti ini. Bariku nantang saya enggak apa. Tapi nanti ketemu di akhirat. Nah itu fikih. Jadi fikih. Nah, tapi kan iso wae Gus nampani khadun nafsi lah, itu mulai masalah kan. Makanya yang seperti itu jangan untuk khadun nafsi. Karena kita butuhnya tuh nyita supaya ini enggak dipakai kekuatan maksiat. Jebule mbek kon malah ngopi rokokan. Nah, ini orang kan terus curiga, jebule ambil duit ya do tegel. Buktikan kalau Anda tidak pakai. Kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak pakai. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhalaf tapi bisa diperjuangkan. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Baksa, ridho dengan doa itu. Tapi tak jamin enggak mustajab. Karena sudah berbasis ghil, kebencian. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab ya. Jadi makanya saya relak kalau ada kompetitor karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang. Misalnya begini lagi, saya beri sekian contoh. Di sini tadi saya minta Gus Kevin untuk membawakan Babul Hijrah, juz 4 kitab Mahalli. Karena Mahalli itu namanya Kanzur Rohibin sebetulnya, cuma yang ngarang Mahalli lebih terkenal dengan istilah apa? Mahalli. Beliau nyarai kitab Minhajut Thalibin. Imam Mahalli itu senior. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu ya beliau sudah menyulap Minhajut Thalibin jadi Manhajut Tulab, tapi beliau ikrar kalau itu awal-awalnya dari Imam Jabbar. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya misalnya nempat di Korea Selatan atau di Amerika, saya sudah punya tanah di sana, saya ulang lagi punya tanah di sana, punya komunitas di sana juga saya nggak diperlakukan buruk, bisa sholat, bisa puasa. Hukumnya saya pindah ke Indonesia atau ke Mekah atau kemana saja, hukumnya haram apa boleh? Saya tidak mendapat perlakuan yang macam-macam. Kalau saya disakiti dan dipaksa menjadi kafir, maka wajib hijrah. Kalau nggak ada pemaksaan itu, kira-kira hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram hijrah, harumatil hijrah. Karena apa? Li alla yastauliya bitil kalbuqah atau tikal buqah al-kufaru. Karena sebetulnya kamu tidak dianggap sekedar pindah ke Indonesia, tapi membiarkan tanah yang dulu kamu pakai sujud, tanah yang dulu kamu pakai sholat, tanah yang sudah menjadi komunitas muslim menjadi komunitas kafir. Jadi dia dianggap pembiaran. Itu fikih. Jadi fikih itu logikanya sebetulnya normal. Maka seperti ini, saya masih ingat betul pernah didhawuhi bangun ketika di Medina. Nak dohiri hadis ya, itu Sayyidina Ali itu ya ono salah. Tidak salah redaksinya, ono salah. Mergo Nabi sering muji wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota terbaik. Sataftahuna kada wa kada Nabi apa gitu. Tapi Nabi selalu ngendikan wal Madinah khairun. Tapi Sayyidina Ali tetap pindah ke Irak. Kufah ya, zaman itu terkenalnya istilahnya Kufah karena belum ada istilah Irak. Ke Kufah. Pindah ke Kufah, kemudian beliau menyebarkan Islam di Kufah. Terus punya murid awal namanya Hasan Basri, murid paling sukses. Itu orang-orang Basro, bukan orang Temanggung, orang Basro. Itu orang Basro. Semua riwayat mengatakan itu orang apa? Basro. Jelas bakul-bakul, bukan betul. Itu sangat jauh dari. Nah, karena Hasan Basri murid paling sukses ini pindah ke Basro, maka ilmu setelah itu Basro.
Sehingga idza ikhtalafatil Kufah wal Basrah quddimatil Basrah. Akhirnya menyebar sampai Baghdad, jadi kubbatul Islam. Orang bisa dikatakan alim kalau sudah dikatakan alim di Baghdad. Termasuk Imam Syafi'i itu ngajinya di Baghdad. Padahal beliau lahirnya di Gaza. Uzza itu kalau sekarang itu apa? Gaza. Askolan itu juga Palestina. Nah, dawe bangun. Tapi Sayyidina Ali itu wong alim. Saiki nak wong Islam tengok-tengok di Medina berarti membiarkan bumi Allah di sana-sana itu tanpa ada Islam. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mengikuti dohiri hadis. Tentu Nabi Sayyidina Ali pasti mengikuti hadis, tapi hadis wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun itu ada konteksnya. Keluar dari Madinah li nasril ilmi itu juga ada konteks. Sehingga kenapa dulu ketika futuhan, saya ulang lagi ketika futuhan, itu banyak sahabat yang sudah di Madinah mapan. Ketika Mekah sudah takluk 100%, sama Sayyidina Umar ditawari. Halla raja'tum ila Makkah. Tatufuna bil baiti kada wa kada. Wa fadilatu sholat fil haram ka alfi sholatin fi, itu dipuji-puji. Mbok yo pindah ke Mekah, Mekah sekarang sudah milik kita. Sholat di Mekah itu ka alfi sholatin kada wa kada. Tapi kata para sahabat yang sudah di mana-mana, di Persia itu kalau sekarang Iran, di Lebanon, di Syam kalau dulu. Kata beliau-beliau itu paling banter kalau saya di Mekah ibadahnya tawaf. Tapi kalau di negara-negara ini adalah nasrul Islam. Wa nasrul Islam itu da'dul iya. Bihada ursilatir rusul, karena nasrul Islam itu para rasul diutus. Akhirnya mereka terus hidup di mana-mana. Termasuk muridnya Sayyidina Ali, menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya murid atau anak pamit mau kuliah di Jerman atau di Australia, kamu milih melarang apa menyuruh? Kalau melarang, kalau menyuruh takut katut perilaku barat. Kalau melarang berarti kamu membiarkan Jerman tanpa ada yang sujud. Padahal semua bumi diciptakan Allah, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Nah itu fikih. Fikih akan berdebat untuk hal-hal seperti itu. Ini saya beri contoh. Ini masih ada waktu 10 menit. Ya, jangan lama-lama nanti malah bingung. Yang bingung udah sampean, saya juga ikut bingung nanti kalau kelamaan. Enggak, supaya ini logika ini apa? Logika fikih yang ini tadi sudah halaman 227 ya. Ini tidak supaya sampean tahu, karena saya pernah belajar detail tentang Mahali sama Qalyubi. Ini kalau di kitab ini halaman 227 ya, tentang juz 4, halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya, ini supaya clear ya masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain, terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang nggak benar, berarti kamu ikut tanggung jawab. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim ya, halaman 227 ini barusan tak cari karena halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi, terus ada kata-kata fa'in roja ma'dzukiro. Roja itu kembali ke kalau seseorang itu bidaril harbi, berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah, famuqamuhu afdal. Saya juga mau baca makom apa mukom. Di sini umumnya baca mukom apa makom. Mukom ya, karena dari mati aqama yuqimu iqamatan, berarti kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca mukom. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahin, terus kasihan. Bakul-bakul bukan bener itu. Fa'in roja ma'dzukiro famuqamuhu afdol au qadaro alal i'tizali harumatil hijratu. Umumnya di sini baca harumat atau hurimat? Ya boleh dua ya, boleh harumat, boleh hurimat. Kalau itu masih li alla yastawliyal kufaru ala mahallihi fayasbahu darul kufr. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja misalnya, atau di Jakarta atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga, enggak, tapi ada masalah. Setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklak misalnya. Itu fikih. Jadi fikih itu sebenarnya normal saja.